topik itu nanti akan terdiri dari dua kelompok yang akan mempresentasikan hasil review dari satu makalah. Ya. Siswa akan mempresentasikan makalahnya sekitar 15 sampai 20 menit ya, bila kelompok pertama, kemudian diikuti kelompok kedua, baru kemudian nanti akan kita lakukan sesi diskusi dan tanya jawab sebanyak 2 sesi, di mana nanti masing-masing sesi boleh bertanya kepada kedua kelompok yang menyajikan. Ditanyakan dulu, disampaikan dulu nama, kemudian NIM, dan bertanya ke kelompok yang mana. Ya. Nanti saya mohon bantuan dari salah satu kelompok itu sebagai moderator ya, yang untuk menunjuk siapa yang boleh bertanya. Tiap sesi pertanyaan nanti boleh bertanya 2 atau 3 orang bertanya. Jadi setelah 3 orang bertanya kemudian dijawab, baru nanti dibuka sesi yang kedua lagi. Ya, sehingga nanti ada 2 sesi bertanya masing-masing, alokasi waktunya mungkin sekitar 3 menit. Seperti itu untuk kegiatan presentasi dan diskusi yang akan kita laksanakan. Kemudian kepada kelompok penyaji yang sudah menyiapkan diri, saya persilahkan untuk presentasi share screen dan presentasi. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk yang presentasi pertama itu kelompok 1 atau kelompok 2, Ibu? Boleh, siapa saja yang sudah siap duluan. Baik, mungkin bisa kelompok 2 terlebih dahulu ya, Bu. Ya, silakan share screen dan presentasi. Baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Yunita? Siap, sudah terlihat juga. Oke. Baik, saya akan buka dulu presentasi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, sebelumnya saya Kada Yunita Liani sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam kesempatan yang baik ini kita semua dalam keadaan sehat dan presentasi dapat berjalan dengan baik. Baiklah, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, ada penjalan acara pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama ada pemaparan hasil review jurnal mengenai cost utility analysis oleh presenter kelompok kami selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh anggota kelompok lain, dan terakhir akan ditutup dengan saran dan masukan oleh Ibu. Baiklah, agar tidak menunda waktu lagi, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk presenter kelompok kami, Julio, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai review jurnal kelompok kami, yakni tentang cost utility analysis. Seperti yang kita ketahui, sebagai pendahuluan, farmakoekonomi merupakan deskripsi dan analisis biaya terapi menggunakan obat untuk memelihara fungsi kesehatan dan sosial, di mana hal yang perlu kita ingat pada prinsip farmakoekonomi adalah adanya cost atau biaya dan adanya outcome atau akibat atau hasil dari pengobatan dan biaya yang dikeluarkan. Kita juga ketahui ada 4 macam desain penelitian dalam farmakoekonomi. Yang pertama ada CMA, CEA, CBA, dan CUA. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapat giliran untuk menjelaskan materi mengenai cost utility analysis. Untuk cost utility analysis sendiri adalah rupa analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup menghitung biaya per utility. Jadi pada cost utility analysis kita juga tahu bahwa outcome yang biasanya diukur itu adalah dengan kali
atau quality adjust life years. Untuk outcome yang lain juga sebenarnya ada yang disebut sebagai DALY atau Disability Adjust Life Years. Nah, untuk perhitungan kali sendiri dilakukan berdasarkan pada perkiraan penggunaan berbagai sumber daya untuk menghasilkan status sehat. Kemudian untuk literatur yang kami review didasarkan pada banyaknya penduduk di dunia yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 yang dihubungkan dengan kasus yang ada di Taiwan, di mana diabetes mellitus tipe 2 ini menempati urutan ketiga di antara kondisi yang memiliki biaya tahunan asuransi kesehatan bangsa atau NHI tertinggi. Untuk perawatan diabetes mellitus tipe 2 ini telah diperkenalkan, tapi biaya perawatan ini masih jauh lebih tinggi daripada pilihan yang ada. Jadi, evaluasi efektivitas biaya jangka panjang dari perawatan untuk diabetes mellitus tipe 2 sangat penting untuk dilakukan evaluasi. Untuk terapi di lini pertama diabetes mellitus tipe 2 ini adalah kita ketahui sebagai obatnya adalah metformin. Dan untuk terapi lini kedua itu diberikan kombinasi obat-obat lain untuk mendukung apabila medikasi dengan metformin belum cukup untuk mengontrol kondisi pasien. Untuk studi yang dilakukan, model studi yang dilakukan pada literatur ini adalah dengan model diabetes kardif. Untuk obat-obat lain selain metformin yang digunakan ada yang dan menjumbang 10%, lebih dari 10% dari total penggunaan obat anti diabetes, yakni ada metformin sendiri, ada insulin, dipeptil peptidase inhibitor atau DPP4 inhibitor, dan sulfonyl urea. Dengan tujuan keseluruhan, literatur ini adalah untuk menginformasikan pedoman pengobatan masa depan dan keputusan alokasi sumber daya kesehatan. Selanjutnya untuk metode dalam literatur review, kita sudah ketahui untuk modelnya adalah model Cardiff. Untuk model Cardiff ini adalah model yang divalidasi dan umum digunakan untuk evaluasi ekonomi pada diabetes dan menjadi dasar untuk pemodelan konsekuensi jangka panjang dari diabetes. Dan untuk sampelnya diambil dari 1.000 pasien individu dengan diabetes mellitus tipe 2 dan disimulasikan kohort selama 40 tahun dari perspektif NHI. Kemudian diambil secara acak 166 uji coba untuk pasien dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2 pada farmakoterapi dengan kontrol glikemik yang tidak memadai. Model Cardiff ini digunakan untuk memprediksi terjadinya komplikasi terkait diabetes baik mikrovaskular maupun makrovaskular terkait diabetes dan non-diabetes, kematian terkait diabetes, kejadian hipoglikemik terkait obat, dan kejadian efek samping obat lainnya. Model Cardiff diabetes mellitus tipe 2 ini digunakan untuk mensimulasikan perubahan berat badan dengan perkembangan alami kenaikan berat badan 0,1 kg per tahun dan untuk memperhitungkan perubahan kebutuhan insulin. Untuk strategi pengobatan dibagi menjadi 3, yakni ada dual terapi, triple terapi, dan tambahan injeksi. Berikut saya tampilkan untuk bagaimana model strategi pengobatan yang ada dalam jurnal yang kami review. Di sini untuk pada dual terapi itu ditambahkan obat seperti pada slide, metformin ditambahkan dengan SGLT2 inhibitor. Kemudian juga ada DPP4 inhibitor, GLP1 RA, kemudian ada sulfonyl urea dan insulin. Kemudian untuk triple terapi juga seperti sebelumnya, namun dikombinasikan dan ditambahkan obat-obat lain. Dan untuk obat injection combination terapi itu ditambahkan obat-obat seperti yang terlihat pada slide. Dan rangkaian pengobatan ini diberikan label arm 1 atau lengan 1 sampai lengan ke-8. Kemudian untuk hasil literatur review kami itu bisa dilihat pada tabel slide. Terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur dari efektivitas dari dual terapi, triple terapi, dan injection terapi. Di antaranya adalah dari efikasi, standar error. Dilihat dari peningkatan HbA1c, kemudian ada peningkatan berat badan, peningkatan SBP,
ada peningkatan total kolesterol, peningkatan HDL, dan untuk keamanannya dilihat dari probability hipoglikemia atau kemungkinan pasien mengalami hipoglikemia secara simptomatis dan kemungkinan pasien mengalami hipoglikemia secara parah. Kemudian di sini juga dijelaskan pada lengan 3 dan lengan 4 yang sebelumnya mencapai ambang batas pada HbA1c untuk pertama kalinya pada tahun ketiga. Kelompok penelitian lain mencapai ambang batas pada tahun keempat. Semua cohort yang disimulasikan mencapai ambang batas kedua kalinya antara tahun ke-7 dan tahun 9. Untuk simulasi pertumbuhan berat badan menunjukkan bahwa kelompok studi yang termasuk sulfonylurea dan insulin mengalami peningkatan berat badan, dan untuk pengobatan insulin ditambah dengan metformin pada lengan 8 memiliki rata-rata pertambahan berat badan tertinggi, sedangkan pada lengan 2 memiliki perolehan terendah dengan hasil yang dimodelkan. Untuk nilai ICER relatif sensitif terhadap HbA1c awal, usia, dan ambang batas HbA1c. Untuk ICER itu sendiri adalah incremental cost effectiveness ratio. Kemudian selanjutnya untuk hasil tabel analisis. Nah, pada tabel hasil analisis ini bisa dilihat pada lengan 3 dan lengan 8 didominasi oleh lengan 7. Artinya lengan 7 itu lebih mungkin untuk kita ambil sebagai pilihan. Kemudian pada lengan 4 dihilangkan karena dominasi diperpanjang. Kemudian lengan 5 didominasi dengan biaya tinggi namun bukan manfaatnya tidak tinggi. Kemudian pada lengan 6 dan 7 nomor lengan 6 memiliki biaya terendah dengan lengan 7 dikaitkan dengan manfaat tambahan rata-rata sebesar 0,47 kali. Untuk kali itu sendiri atau quality adjust life year itu dihitung satu apabila pasien pada 1 tahun tidak mengalami sakit sama sekali. Sehingga untuk rentang kali sendiri adalah dari 0 untuk jika pasien meninggal dan 1 apabila pasien tidak mengalami sakit sama sekali. Nah, pada tabel di sini bisa kita lihat untuk yang peluangnya besar untuk yang kita ambil sebagai pilihan medikasi pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 itu adalah lengan ke-7 dengan ICER cost per kali itu adalah 5,840 dolar Taiwan. Kemudian untuk diskusi, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penambahan sulfonylurea atau sodium glucose cotransporter 2 inhibitor atau SGLT2I bisa menjadi pilihan lini kedua paling hemat biaya pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol dengan baik pada monoterapi metformin. Namun meskipun demikian, ternyata untuk kombinasi sulfonylurea dan SGLT2I yang hemat biaya perlu juga dilakukan pertimbangan kepada pasien, kondisi pasien. Misalnya untuk SGLT2I tidak direkomendasikan untuk pasien dengan laju filtrasi glomerulus kurang dari 30-60 tergantung pada obat SGLT2I yang dimaksud. Namun untuk obat DPP4I atau dipeptidase inhibitor akan menjadi pilihan yang lebih baik karena dapat digunakan dengan aman pada pasien dengan gangguan ginjal. Nah, untuk poin yang kedua, ada beberapa keterbatasan penelitian ini yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi hasil. Nah, yang pertama itu adalah kondisi kesehatan yang parah seperti mikroalbuminuria dan ulkus, tapi tidak dimasukkan dalam model Cardiff tipe 2 pada penelitian ini. Kedua, ada penggunaan HbA1c awal rata-rata sebagai ambang batas yang meningkat, tidak mempertimbangkan distribusi HbA1c yang berpotensi miring pada awal. Dan yang ketiga, itu adalah masukan tertentu dari kemanjuran pengobatan dan karakteristik pasien yang diperoleh dari NMA Global, dan beberapa masukan parameter diperoleh dari perhitungan rumus, misalnya tinggi badan, berat badan, dan kadar kolesterol. Sehingga kesimpulannya adalah penambahan sulfonylurea dan SGLT2I pada metformin ternyata lebih hemat biaya dibandingkan dengan DPP4I inhibitor, GLP1RA, dan insulin. Hal ini didapat dari PDB per kapita di Taiwan pada tahun 2019 sebagai WTP ambang batas. Dengan adanya sedikit perbedaan pada komplikasi jangka panjang dan kematian di antara terapi antidiabetes, temuan ini didukung oleh sebenarnya biaya obat sulfonylurea dan efek penurunan berat badan dari SGLT2 inhibitor.
Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan, bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa. Mohon izin bertanya kepada Ibu Febri, apakah akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 1 atau langsung dilaksanakan sesi tanya jawab, Ibu? Di presentasinya diselesaikan terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai review jurnal cost utility analysis. Akan dilanjutkan kepada kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya izin untuk sesi. Baik, mohon ditunggu sebentar. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan juga. Jadi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Madi Gedar Kusuma. Saya sebagai ketua dan sekaligus menjadi moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah kami lakukan. Sebelum itu, izinkan saya membuka dengan salam. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah epidemiologi dan juga teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini. Baik, langsung saja. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai aspek farmakoekonomi dengan metode analisis, yaitu cost utility analysis, pada suatu jurnal dengan judul Cost Utility Model of Brivaracetam in Adjunctive Treatment of Patients with Epilepsy in Spain. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu adalah Pramana Kumala Putra, sudah bergabung. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar yang jelas. Waktu presentasi akan dilangsungkan selama 15 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik untuk Pramana, silakan melakukan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok 1 terkait dengan cost utility analysis. Bisa di next slide. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Untuk belakangan ini, terdapat banyak sekali jenis obat yang telah dikembangkan untuk mengatasi penyakit yang sama. Tetapi, di antara obat-obat tersebut, terdapat berbagai faktor lain yang berbeda, seperti harganya, manfaatnya, utilitas, ataupun tingkat keefektifan dari obat tersebut. Karena itu, dibentuk suatu ilmu gabungan yang menganalisis biaya terapi pengobatan terhadap sistem perawatan kesehatan dan masyarakat yang disebut dengan farmakoekonomi. Dalam farmakoekonomi, terdapat beberapa indikator yang dinilai, yaitu perbandingan biaya terapi, manfaat yang dihasilkan oleh terapi, serta tingkat utilitas dari suatu terapi. Tujuan farmakoekonomi adalah untuk memperbaiki kesehatan individu dan publik, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan dalam memilih nilai relatif di antara terapi-terapi alternatif. Prinsip utama farmakoekonomi adalah menghasilkan obat dengan kualitas setinggi mungkin dengan biaya yang minimal. Dapat dilihat pada gambar 1 di samping, menunjukkan bahwa untuk memilih antara obat A dengan obat B ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan serta hasil yang dicapai berdasarkan terapi itu. Next. Kemudian, untuk mencapai suatu hasil yang dipilih dapat dinilai berdasarkan
harga yang paling minimal atau mencari keuntungan terapi yang paling tinggi. Dapat juga mencari terapi efektivitas yang paling tinggi ataupun dengan tingkat utilitas yang paling tinggi. Kelompok kami mendapatkan cost utility analysis, jadi menilai obat berdasarkan tingkat utilitasnya. Secara umum, cost utility analysis adalah tipe analisis yang mengukur manfaat suatu obat dalam beban utilitas dan hidup selama hidup pasien. Kemudian menghitung biaya per utility-nya, serta mengukur rasio biaya per utility suatu terapi di antara beberapa program lainnya. Outcome dari cost utility analysis adalah kualitas hidup atau tingkat utilitas suatu pasien diukur berdasarkan efek terapi yang ditimbulkan dan efek samping yang ditimbulkan selama kurun waktu tertentu, umumnya dalam rentang waktu 1 tahun. Ini juga dapat disebut sebagai quality adjusted life years. Kemudian, tujuan dari cost utility analysis adalah membandingkan biaya terhadap utilitas suatu terapi terhadap terapi lainnya dengan prinsip menentukan biaya yang dikeluarkan selama umumnya 1 tahun terhadap utilitas yang diberikan terapi. Manfaat dari cost utility analysis adalah untuk memilih terapi pasien yang memberikan dampak kualitas hidup maksimal dengan biaya yang minimal. Next. Berikut adalah abstrak dari jurnal yang kami gunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai utilitas biaya brivaracetam dibandingkan dengan obat anti-epilepsi generasi ketiga yang digunakan sebagai perawatan standar. Brivaracetam merupakan bentuk N-profil analog dari levetiracetam yang diakui oleh FDA pada tahun 2016 sebagai obat epilepsi. Brivaracetam digunakan untuk memberikan efek terapi yang jauh lebih baik dibandingkan levetiracetam. Dalam penelitian ini, brivaracetam akan dibandingkan dengan 4 obat generasi ketiga anti-epilepsi lainnya, yaitu eslicarbazepin, kemudian ada lacosamida, kemudian ada perampanel, dan yang terakhir adalah zonisamida. Metode yang digunakan dalam ini adalah menggunakan simulasi data yang diperoleh dari jurnal kohort menggunakan model Markov. Kemudian untuk hasil penelitian adalah brivaracetam terbukti menjadi alternatif yang dominan dengan nilai incremental cost utility ratio atau ICUR yaitu 11.318 untuk lacosamida hingga rentangnya 128.482 untuk zonisamida. Dapat disimpulkan dari jurnal ini adalah perawatan dengan brivaracetam menghasilkan biaya yang lebih efektif dan dapat diterima serta memiliki nilai kali yang lebih tinggi. Next. Kemudian untuk analisis dari kelompok kami, yaitu pertama adalah metode analisis farmakoekonominya adalah cost utility analysis, dengan jenis penelitian adalah observasional dan non-eksperimental analisis karena tidak melakukan eksperimen secara langsung, tetapi hanya menganalisis data berdasarkan jurnal lain. Kemudian untuk jenis biaya adalah biaya pengobatan langsung yang merupakan biaya yang dibayarkan langsung untuk mendapatkan terapi yang dipilih, serta biaya intangible atau biaya samping yang tidak dapat diukur nilainya berdasarkan uang, seperti efek samping aktasia atau gangguan koordinasi, kemudian ada pusing, kemudian ada kelelahan, mual, dan mengantuk. Studi ini menggunakan perspektif berdasarkan masyarakat atau pasien dengan analisis efektivitas biayanya dilakukan dengan perspektif sistem kesehatan nasional. Kemudian untuk cara pengumpulan data ini diamati berdasarkan retrospektif, yaitu pengamatan mundur atau pengamatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk menentukan faktor penyebab hasilnya. Kemudian untuk pengambilan data yang diambil berdasar dari jurnal lain adalah probabilitas transisi, tingkat utilitas dari setiap status yang ditimbulkan terapi, disutilitas atau efek samping pengobatan, kemudian biaya pengeluaran berasal dari biaya AED, penggunaan sumber daya medis sesuai dengan status kesehatan. Kemudian untuk populasinya adalah pasien berusia di atas 16 tahun yang menderita epilepsi yang didiagnosa dengan partial onset seizure di Spanyol. Kemudian untuk sampelnya, yaitu pasien berusia 16 tahun yang menderita epilepsi dengan partial onset seizure yang diberikan masing-masing brivaracetam, eslicarbazepin, lacosamida, perampanel, ataupun zonisamida di Spanyol. Hasil yang digunakan dalam ini adalah untuk menilai ICUR atau incremental cost utility ratio. Next. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Markov, lebih tepatnya metode rantai Markov, yaitu sebuah model yang menggambarkan kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hanya kejadian sebelumnya.
Setiap kejadian memiliki peluang transisi atau kemungkinannya masing-masing untuk berpindah status sesuai dengan yang ditentukan pada tabel 1 yang berada pada kiri atas. Untuk waktu pengujian menggunakan metode Markov adalah 8 trimester atau tercapai kondisi discontinuation atau obat dihentikan. Kemudian, untuk penilaian quality adjusted life years diperoleh dari penjumlahan nilai utilitas kejadian-kejadian yang terjadi sesuai dengan yang telah dinyatakan pada tabel 2 selama simulasi tersebut. Sebagai contoh, misalkan pasien diberikan brivaracetam pada tahun pertama mengalami seizure free atau merespon akan mendapatkan nilai utilitas 0,869. Nilai tersebut akan dijumlahkan terus-menerus hingga sampai capai 8 trimester dan hasil akhir tersebut diambil sebagai nilai kali. Next. Berikut merupakan hasil dari penelitian tersebut, yaitu best case result by one patient and 2 years, yang merupakan data kali yang diambil pada satu pasien selama perawatan 2 tahun. Untuk nilai kali di sebelah kiri merupakan nilai kali masing-masing, dengan cost yang di sebelah kiri juga merupakan harga dari pengobatan masing-masing terapi. Kemudian untuk utility yang di sebelah kanan merupakan selisih antara brivaracetam terhadap obat yang dibandingkan. Sedangkan nilai cost yang di sebelah kanan merupakan selisih harga antara brivaracetam dengan terapi yang digunakan. Untuk menghitung nilai HEOR dibagi, yaitu cost yang di sebelah kanan dibagi dengan tingkat utilitasnya. Sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel, yaitu ICUR. Kemudian, berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kali dari brivaracetam memiliki nilai tertinggi, yaitu 1,408, dengan harga yang juga terendah, yaitu 7.058,8 euro, sehingga jika dihitung nilai ICUR-nya, akan diperoleh nilai ICUR yang berada pada kuadran 4, seperti pada gambar, yang menunjukkan bahwa brivaracetam memiliki nilai utilitas yang lebih tinggi dibandingkan obat lainnya, serta memiliki harga rendah dibandingkan obat lainnya, yang menunjukkan bahwa brivaracetam merupakan terapi alternatif yang lebih murah dan memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi, yang termasuk sebagai kuadran dominan. Sehingga brivaracetam dapat digunakan sebagai terapi alternatif. Next. Untuk memastikan bahwa nilai ICUR yang diperoleh hanya berdasarkan pada 2 variabel, yaitu harga dan tingkat utilitas, dilakukan uji sensitivitas dengan menaikkan harga brivaracetam sebesar 1% dan 5% ataupun menurunkannya. Berdasarkan tabel, pada variasi 5%, perbedaan ICUR yang terjadi adalah mendekati 0 atau hampir tidak terjadi perubahan. Sedangkan pada variasi 1% sesuai dengan gambar 3, diperoleh perbedaan ICUR yang cukup tinggi antara kenaikan dan penurunan harga. Next. Kemudian untuk yang gambar di samping adalah uji sensitivitas nilai variabel acak Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah metode yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisa sistem yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Cara kerja dari metode Monte Carlo adalah memasukkan sebuah nilai acak pada variabel yang telah ditentukan yang digunakan dengan rentang tertentu. Pada kasus ini, memasukkan nilai acak pada variabel harga serta variabel kali. Serta setelah dilakukan beberapa kali pencobaan menggunakan Monte Carlo, diperoleh bahwa rata-rata nilai ICUR berada pada kuadran 4, yaitu kanan bawah, dengan beberapa ICUR berada pada kuadran 1. Hal ini menunjukkan bahwa brivaracetam apabila harganya dan QALY-nya tetap divariasikan, tetap masih memiliki kemungkinan untuk lebih efektif dibandingkan obat-obat lainnya, tapi ada kemungkinan bahwa brivaracetam akan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan obat lainnya. Next. Untuk kelebihan dari cost utility analysis adalah satu-satunya metode yang memperhatikan kualitas hidup suatu pasien. Kemudian dalam kajian ini dapat diketahui efektivitas biaya yang keluar dengan utilitas pasien dari brivaracetam dan anti-epileptic drugs pembanding yang lain, sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan pemilihan terapi. Kelemahan dari jurnal ini adalah seperti layaknya cost utility analysis lain, yaitu tidak adanya standarisasi yang memicu pada ketidakkonsistenan pada penyajian data. Hal yang tidak konsisten dalam kasus ini adalah nilai kali, karena nilai kali ditentukan berdasarkan perspektif masing-masing peneliti.
Untuk kesimpulannya adalah jenis penelitian yang digunakan pada jurnal acuan ini adalah non-experimental observational analysis. Kemudian dengan analisis yang digunakan adalah cost utility analysis. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai kali brivaracetam 1,408 yang merupakan nilai kali tertinggi dari obat lainnya, dan dengan harga brivaracetam 7.058,8 euro yang merupakan harga terendah dari obat lainnya, sehingga brivaracetam dapat digunakan sebagai terapi pilihan utama. Kemudian kelebihan dari penelitian ini adalah lebih memperhatikan kualitas hidup pasien, serta dapat menganalisis efektivitas biaya yang keluar sesuai dengan utilitas pasien. Namun untuk kekurangannya, yaitu kurangnya data yang komparatif dalam kehidupan nyata. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mereview jurnal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi untuk kelompok 1. Saya kembalikan presentasi kepada moderator. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk presentasi yang sangat luar biasa. Baik, berikut adalah akhir dari presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, izin Ibu, apakah akan dimulai sesi tanya jawab, dan izin yang akan menjadi moderator utama, siapa Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan mulai sesi diskusi. Jadi nanti yang pertama kita akan buka sesi yang pertama. Silahkan nanti moderator dari kelompok 1 itu memberikan kesempatan untuk 2 orang penanya. Silahkan nanti dibuka dulu ya, siapa yang mau bertanya ke kelompok 1. Nanti moderator kelompok 1 yang menentukan. Setelah itu baru nanti moderator kelompok 2, sama seperti moderator kelompok 1. Setelah kelompok 1 menyebutkan penanyanya, kemudian mahasiswa yang bertanya sudah dicatat. Setelah itu baru nanti giliran moderator kelompok 2 yang untuk memilih 2 orang penanya. Nah, setelah itu baik kelompok 1 maupun kelompok 2 diberikan waktu untuk berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban, baru nanti masing-masing moderator itu memoderatori kelompoknya untuk memberikan jawaban. Seperti itu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik. Ya, saya pastikan. Baik. Kalau begitu langsung saja. Saya izin memandu untuk 2 pertanyaan pertama pada materi analisis quantitative analysis. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung on mic dan menyebutkan nama dan juga pertanyaan. Dipersilakan. Baik, diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini, jika ada pertanyaan yang diajukan bisa langsung on mic dan menyebutkan nama dan NIM serta pertanyaan yang diajukan. Terima kasih. Kalau misalnya dari kelompok yang lain tidak ada yang bertanya, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok penyaji untuk menunjuk kelompok tertentu yang akan ditanyakan perihal materi yang Anda presentasikan, ya, untuk melihat mereka menyimak atau tidak. Mohon izin bertanya untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Bisa memperkenalkan nama, NIM dan juga menyebutkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Suci Novira Andriani, NIM 44, izin bertanya untuk pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Di mana tadi, mohon maaf sebelumnya, mungkin karena saya terlewat dalam menyimak atau bagaimana, tadi ditekankan bahwa dalam
penelitian ini memfokuskan pada kualitas hidup dari pasien. Namun tadi saya lihat pemaparannya, mohon maaf jika salah, tadi masih memaparkan tentang biaya. Mungkin bisa ditunjuk bagian mana yang menyatakan bahwa pada penelitian ini memang melihat juga kualitas hidup pasien selain melihat biaya dari pilihan obat yang tadi itu seperti itu. Apakah pertanyaan saya bisa dimengerti? Baik, terima kasih kepada Saudara Suci. Saya izin menegaskan kembali pertanyaannya. Apakah benar? Pertanyaan adalah untuk lebih menginterpretasikan hasil ahli yang didapatkan. Apakah benar seperti itu? Ya, benar. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ari. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilakan. 551 izin bertanya, Ari. Baik, dipersilakan 551. Baik, mohon maaf sebelumnya. Apakah slide-nya boleh ke kesimpulan? Baik, terima kasih. Di sini kan dinyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai kali brivaracetam 1,408, sementara yang merupakan nilai tertinggi dari obat lainnya, dan harga brivaracetam 7058,8 yang merupakan harga terendah seperti itu. Nah, kebetulan kan di sini memang didapatkan ada gitu nilai kali yang tertinggi dengan harga nilai kali terendah dengan harga nilai kali tertinggi dengan harga terendah seperti itu, seperti yang kita ingin dapatkan sebelumnya. Nah, bagaimana ya kalau misalnya kita tidak mendapatkan hal itu, misalnya di brivaracetam oke, nilai kalinya tinggi, tapi ada obat lain yang harganya itu nanti dia didapatkan lebih rendah daripada si brivaracetam. Sementara kalau misalnya obat itu kalinya yang rendah seperti itu, sementara dia harganya tinggi. Apakah pertanyaan saya dapat diterima, Ari? Baik, saya izin menegaskan kembali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, jika didapatkan suatu hasil di mana di antara kedua perbandingan ada satu yang memiliki poin yang lebih dominan, dikatakan dua buah obat dengan satu kali yang lebih besar dan juga satu lagi dengan harga yang lebih rendah, mana yang ditetapkan sebagai terapi yang dipilih. Apakah benar seperti itu? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penanya. Dikarenakan sudah dua penanya, saya ingin memberikan kesempatan bagi kelompok 2 untuk membuka sesi tanya. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk moderatori presentasi ini. Baik, saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan membuka sesi diskusi mengenai presentasi dari kelompok kami. Saya buka, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terkait review jurnal yang telah kami presentasikan. Mohon izin bertanya. Baik. Mohon disebutkan NIM dan nama. Apa pertanyaannya? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Armida Asya Farhani, NIM 02. Jadi kan tadi kelompok 2 sudah menjelaskan secara lengkap banget ya menurut saya. Itu tadi ada menyebutkan juga mengenai lengan. Kalau tidak salah tadi ada dari lengan 1 sampai lengan 8. Jujur saya masih belum paham mengenai lengan ini. Mungkin bisa dibantu jelaskan kelompok 2 yang dimaksud lengan ini tuh apa, dan bagian mana sih yang menunjukkan bahwa itu tuh lengan 1, lengan 2, lengan 3, dan seterusnya.
Baik, akan saya ulang pertanyaannya. Di sini Armida bertanya terkait kata lengan pada pada hasil review jurnal kami, seperti itu. Iya, betul. Kalau Eh. bisa minta tolong ditunjukkan bagian mana yang menunjukkan bahwa itu tuh yang disebut lengan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Armida. Mungkin teman yang lain ada ingin bertanya? Saya persilahkan. Izin bertanya, Yunita. Baik, silakan Yunia. Baik, terima kasih Yunita. Perkenalkan, nama saya Nikada Iner Pratiwi, NIM 3. Jadi tadi di slide 5 itu kan ada disebutkan bahwa nilai ICER itu relatif sensitif. Salah satunya itu terhadap usia. Nah, apa bisa dijelaskan oleh kelompok yang presentasi maksudnya relatif terhadap usia itu bagaimana? Dan apakah ada hasil dari review jurnal ini atau data yang menunjukkan bahwa nilai ICER itu relatif, yang membuktikan bahwa nilai itu relatif terhadap usia, sensitif terhadap usia, seperti itu Yunita. Apa dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih atas pertanyaannya Yunia. Mohon izin bertanya Ibu, apakah jawaban dari diskusi ini akan dimulai dari kelompok 1? Benar seperti itu Ibu? Ya, silakan dimulai lagi dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang diajukan oleh Nikada Suci Novira NIM 41 dengan pertanyaan bagaimana interpretasi lebih lanjut mengenai hasil kali yang didapatkan. Baik, mungkin saya akan memulai untuk menjawab. Izin share screen. Baik. Baik, jadi di sini pada tabel hasil, yaitu tabel 4, telah didapatkan kali dari obat glifosatan itu sebesar 1.408 dengan kos atau biaya yang didapatkan 7.058,8 euro. Yang dimana berdasarkan data-data ini dapat menyatakan bahwa besaran kali dari obat glifosatan yang telah didapatkan jika dibandingkan dengan obat-obat lain tentu lebih besar dengan harga yang juga lebih rendah. Besaran kali ini atau quality analysis last year yang merupakan suatu kombinasi dari perhitungan nilai harapan hidup baik dari segi kuantitas dan juga kualitas telah menunjukkan besaran kali sebesar 1.408. Berdasarkan data kali tersebut menunjukkan bahwa dengan terapi obat glifosatan dapat menghasilkan nilai harapan hidup yang lebih baik. Mungkin sekian dari jawaban saya, akan dilanjutkan atau ditambahkan oleh rekan saya dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Baik, Ari mohon izin masuk untuk menambahkan sedikit mengenai pertanyaannya Suci tadi. Mohon maaf. Baik. Jadi tadi Suci sempat menyinggung di sini masih lebih menegaskan mengenai biaya dan
lebih menegaskan mengenai biaya dan ingin minta penekanan lebih untuk masalah kualitas hidupnya begitu ya. Jadi menurut pandangan saya sepanjang saya ketahui bahwa ilmu farmakoekonomi ini kan adalah suatu ilmu untuk mengetahui biaya terkecil bagaimana kita mendapatkan suatu efek terapi yang baik begitu, bagaimana kita mendapatkan outcome yang baik dengan biaya seminimal mungkin gitu. Jadi menurut pandangan saya dalam jurnal ini kita juga perlu memperhatikan mengenai biaya yang keluar begitu. Namun biaya yang keluar ini outcome-nya adalah berupa kualitas hidupnya begitu. Jadi di sini sudah sempat dijelaskan oleh Ari tadi bahwa kualitas hidup dari paracetam itu lebih tinggi dibandingkan obat-obat AED lainnya seperti eslicarbazepin, lacosamid, parampanel dan juga sulbicosamid begitu. Jadi dengan kualitas hidup sekian, nah hasil dari kualitas hidup sekian itu juga dipertimbangkan mengenai biaya yang dikeluarkan. Jadi dengan biaya dari obat-obatan masing-masing nanti akan dihasilkan juga kualitas hidup yang sudah tersaji pada tabel begitu. Di sini yang ingin saya tekankan adalah mengenai hubungan antara biaya yang keluar dengan kualitas hidup yang didapat dari masing-masing obat. Sebegitu pandangan saya, Ari. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk tambahnya. Izinkan kami untuk menambahkan kembali menunggu karena salah satu teman kami mengalami kendala teknis. Jika memang masih tidak bisa, saya akan rangkum kembali jawaban kami lalu akan kami jawab kembali kepada mohon ditunggu. Ya, sudah masih ada. Oke, baik, terima kasih sudah terdengar. Mungkin bisa ditambahkan jawabannya. Ya, saya hanya ingin menghubungkan terkait beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dewi dan Ari tadi melalui gambar yang ada di bawahnya itu. Nah, di situ ada suatu kurva yang menghubungkan antara cost dengan kalinya itu sendiri. Di mana di sana X itu yang ke kanan, dia itu sebagai kalinya dengan nilai positif, dan yang ke bawah itu kan bisa dilihat bahwa nilainya itu negatif. Nah, itu menghubungkan antara kali dan cost itu sendiri. Dimana nanti dengan kita menghubungkan kali dan cost ini, maka kita akan dapat menentukan ICUR yang telah disampaikan tadi. Nah, melalui diagram ini dan juga nilai ICUR yang tertera pada tabel 4, di mana nilai ICUR itu sendiri diperoleh dengan cost BRF dikurangi dengan nilai cost lainnya, kemudian dibagi dengan kali BRP dikurangi dengan kali obat lainnya. Maka dari nilai ICUR ini dan dengan melihat kurva ICUR yang ada di bawah ini, kita sudah dapat mengetahui dan menginterpretasikan secara jelas bahwa dengan bahwa brivaracetam ini punya keterkaitan antara biaya dengan kualitas hidupnya itu begitu. Jadi secara ringkas bisa dilihat melalui kurva ICUR-nya itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah dapat diterima oleh saudari Suci Nofira? Baik, terima kasih. Tadi pemaparan dari ketiga teman-teman sudah sangat lengkap dan
kita sudah dapat mengerti bagaimana keterkaitan antara kualitas hidupnya itu dengan biaya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Yanasri, NIM 51, dengan pertanyaannya, jika ada dua buah perbandingan dengan satu memiliki nilai kali yang besar dan satu yang memiliki nilai atau cost atau harga yang lebih rendah, manakah yang akan dipilih sebagai pengobatan optimal? Baik, terima kasih. Baik, langsung saja akan dijawab oleh rekan saya dari nomor 1. Untuk waktu dipersilakan. Baik, mungkin baik. Oke, Saya sudah masuk. Oke, baik, dengan saudari Gendis, untuk menjawab pertanyaan dipersilakan. Baik, mohon maaf Ari, apakah tadi pertanyaannya boleh diulang lagi sekali aja? Baik, saya izin menegaskan kembali pertanyaan dari Yanasri, yang dimana jika dibandingkan antara dua obat, yang satu memiliki nilai kali yang lebih tinggi dan yang lebih satu memiliki nilai cost atau harga yang lebih rendah, yang manakah yang akan digunakan sebagai obat dalam terapi tersebut? Baik, apabila ada obat yang memiliki kali lebih rendah, namun harganya lebih murah. Nah, untuk kasus seperti itu, kita harus kembali menghitung nilai ICUR-nya. Kenapa sih ICUR ini penting banget gitu? Karena dengan nilai ICUR ini merupakan parameter kita untuk menjelaskan CUA itu sendiri gitu. Karena dengan nilai ICUR kita dapat mengetahui dan membandingkan perbedaan biaya dengan perbedaan utilitasnya. Nah, jika pada kasus yang disebutkan oleh Yayan tadi, kita harus memperhitungkan nilai ICUR-nya dulu. Apakah obat tersebut mempunyai nilai utility dan apakah obat tersebut memiliki nilai utility reduction seperti yang ada di tabel di PowerPoint tadi. Itu kan soalnya untuk menghitung ICUR seperti yang dijelaskan oleh Pramana tadi, kita harus memperhitungkan utility dan juga quality reduction, dan ini juga berhubungan langsung dengan nilai kali. Nah, apabila kita sudah mendapatkan nilai ICUR, nah dengan nilai ICUR itu, apabila dia memiliki harga yang berbeda, artinya ada yang harganya lebih mahal atau harganya lebih murah, hanya beda di harganya saja, namun efektivitasnya itu sama ya, itu obatnya itu masih dikatakan efektif digunakan karena efektivitas atau kalinya itu masih baik, artinya dia dapat kualitas hidup yang diakibatkan oleh obat ini itu masih sangat baik meskipun harganya mahal. Tapi beda halnya dengan harganya murah tapi efektivitasnya rendah. Itu tuh sama aja tidak dapat memperpanjang atau tidak dapat meningkatkan nilai kali atau kualitas hidup kita. Atau dengan kita dapat lihat melalui kurvanya ini. Jadi nama dari kurva ini adalah ini sebenarnya kurva untuk incremental cost effectiveness untuk materi CEA, tapi dapat juga digunakan di materi CUA. Nama kurvanya ini adalah kurva rasio incremental
cost utility. Nah, mungkin bisa diperbesar, Ari? Ya, oke. Tadi, nah, kita kembali dulu ke kasus kita. Kalau obat beri paracetam, dia new treatment dengan harga murah, new treatment dengan less costly. Artinya dia ada di kuadran keempat, yaitu di kuadran new treatment dominate. Makanya beri paracetam itu harganya murah, tapi efektivitasnya bagus dengan kali yang tinggi. Namun dengan yang dibilang Yayan tadi, apabila kalinya rendah, maka new treatment less effective, itu dia ke kiri, namun dengan harga yang murah, artinya new treatment less costly, itu ke bawah. Jadi kasusnya itu ada di kuadran yang ketiga, yaitu new treatment less costly but less effective. Jadi bisa dibilang meskipun harganya yang murah, tetapi dia tidak efektif seperti yang saya katakan tadi. Namun saya tegaskan lagi di sini, apabila harganya naik atau turun, artinya murah atau tinggi, namun efektivitasnya bagus atau kalinya bagus, maka itu tetap dapat kita obat yang dominan kita pilih. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari Gunggis. Oke, baik. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin kita tunggu 10 detik. Oke, baik. Karena untuk jawaban Bung Is sudah mewakili dari kelompok kami, saya izin menegaskan ulang. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Bung Is melalui kurva ini, yang dimana kita dalam analisis CUA atau cost utility analysis itu menghitung besaran kali dari suatu pengobatan. Besaran kali ini tentu dihitung berdasarkan cost maupun efek, meskipun efek itu akan dinilai dalam GPA, yang dimana seluruh faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi besaran dari kali yang didapatkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita pastikan atau dapat ditentukan besaran kali dari suatu obat itu adalah hal yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat terapi. Namun dalam analisis CUA ini sendiri tentu melakukan yang namanya analisis sensitivitas. Dengan analisis sensitivitas itu sendiri juga akan mempengaruhi besaran kali yang dimana untuk dimaksudkan agar hal yang diskenariokan oleh yang tersebut dapat diatasi dengan perubahan atau dengan peningkatan atau penurunan harga, juga dapat mengetahui bagaimana besaran kali yang didapatkan jika harga yang dinaikkan atau diturunkan. Baik, mungkin sekian dari jawaban dari kelompok kami. Untuk saudari Yayan Nasri, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Berarti di luar bahasa ilmiah, secara kasar itu bisa kita bilang kalau misalnya selagi efektifnya masih tergolong baik, walaupun harganya tidak yang paling murah, itulah yang kita pilih sebagai terapi, seperti itu ya? Baik, benar sekali. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih sudah dapat saya terima. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, sekian dari sesi tanya jawab sesi 1 dari kelompok 1. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2, kita silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen terkait PPT yang kami presentasikan. Untuk Julio, silakan di-share PPT-nya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Asia. Yang pertama yaitu apa maksud dari kata lengan pada hasil review jurnal kami. Mungkin untuk teman kelompok saya bisa dijawab pertanyaan dari Asia. Baik, perkenalkan saya Julio dari M19 dari kelompok 2, izin untuk menjawab pertanyaan dari Asia. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi, apa yang dimaksud lengan tadi? Mohon maaf jika saya mungkin menjelaskan terlalu cepat. Untuk yang dimaksud itu adalah, saya misalkan dulu untuk pengobatan metformin yang jika diberikan sendiri itu akan inadequat atau tidak mampu untuk mengontrol kondisi gula darah dari pasien yang mengalami mengalami hiperglikemia atau mengalami diabetes. Jadi di sini direkomendasikan dengan menambahkan terapi yakni berupa dual terapi, triple terapi, dan kombinasi injection terapi. Nah, yang dimaksud dengan di sini itu adalah singkatnya adalah berupa kombinasi dari pengobatan yang diberikan baik pada dual terapi, triple terapi, dan injection combination terapi. Nah, mungkin di sini ada yang bingung mungkin apa yang dimaksud dengan SGLT2I, kemudian ada SU, kemudian ada DPP4I, kemudian ada MET, kemudian ada INS gitu. Jadi saya juga ingin menambahkan terkait itu agar pemahaman kita bersama-sama bisa bertambah begitu. Jadi untuk SGLT, untuk MET sendiri itu yang pertama agar saya bertahap saja. MET itu adalah singkatan dari metformin untuk pengobatan metformin maksudnya gitu. Jadi kemudian untuk SGLT2I itu adalah sodium glucose cotransporter 2 inhibitor. Jadi itu merupakan golongan obat yang sifatnya inhibitor begitu. Jadi untuk contohnya itu seperti canagliflozin ada dapagliflozin. Selanjutnya ada obat golongan DPP4 inhibitor, itu adalah obat dipeptidase 4 inhibitor. Untuk contohnya adalah sitagliptin dan vildagliptin. Untuk contohnya. Kemudian ada di sini ada GLP1RA, itu adalah glucagon-like peptide 1 reseptor agonis. Itu untuk contoh obatnya adalah dulaglutide dan exenatide. Mohon maaf jika salah untuk pengucapannya. Kemudian ada SU. SU di sini adalah obat sulfonylurea begitu. Untuk obat sulfonylurea di sini contohnya glimepiride, glipisid, dan tolbutamide. Kemudian ada INS di sini adalah obat insulin begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa lengan 1 atau arm 1 itu bisa kita lihat dari metformin, kemudian diberikan obat SGLT2I inhibitor untuk dual terapi, kemudian untuk triple terapi itu ditambahkan lagi SU atau sulfonylurea, dan ditambahkan lagi obat insulin dan metformin untuk kombinasi injeksinya. Gitu. Untuk saudara Asia, sebelumnya mohon maaf, mungkin dari teman-teman saya ada yang ingin menambahkan terkait penjelasan saya. Untuk yang ingin menambahkan dari kelompok saya dipersilakan. Sepertinya penjelasan tadi sudah sangat lengkap, Julio. Baik, untuk Asia, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang masih dibingungkan? Baik, Asia menjawab dari kolom chat. Baik, terima kasih Asia. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua terkait pertanyaan dari Yunia. Mengenai hubungan nilai Asia dengan usia, gitu, dari mana datanya? Kenapa dikatakan bahwa nilai Asia ini sensitif terhadap usia? Jadi nilai Asia itu adalah rasio biaya dan utilitas hasil efektivitas biaya konsisten dari berbagai parameter, pengaturan model, dan asumsi. Nilai Asia relatif sensitif terhadap HbA1c awal, usia, dan ambang batas
HbA1c. Itu mungkin pendahuluannya gitu. Lalu kenapa dikatakan nilai iShare itu sensitif terhadap nilai HbA1c dan usia? Nah, di sini mungkin datanya itu kurang tersurat kenapa dia terkait. Jadi ini dipengaruhi oleh nilai HbA1c. Jadi semakin berumur maka tingkat nilai HbA1c itu akan meningkat. Dan demikian pula lah maka ketika nilai HbA1c itu meningkat maka nilai iShare-nya juga akan berubah. Jadi yang menyebabkan ini terkait itu karena HbA1c ini dan sudah ada pada tabel data juga terkait nilai dari HbA1c ini. Jadi kuncinya ini terkait dengan nilai HbA1c dengan usia. Jadi semakin tinggi nilai HbA1c maka semakin jadi semakin berumur maka semakin tinggi pula nilai HbA1c ini dan semakin berubah juga nilai iShare ini. Mungkin dari teman kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Tes, suara saya terdengar? Sudah dengar, Julio. Baik, jadi mungkin saya sedikit menambahkan terkait gimana HbA1 itu nanti akan mempengaruhi iShare, tapi saya di sini hanya akan melihat dari sisi HbA1c-nya saja. Jadi kita ketahui, saya juga baru tadi untuk membaca lagi untuk HbA1c itu adalah hemoglobin glycate. Jadi itu adalah pemeriksaan untuk mendiagnosis atau mengontrol kondisi diabetes pada pasien. Jadi ketika kita berbicara mengenai kondisi diabetes pada pasien, maka kita juga dapat berpikir bahwa kondisi diabetes tidak akan serta-merta tetap demikian dari umur ke umur, sehingga tentu itu akan mempengaruhi nilai atau benar nilai dari HbA1c itu sendiri. Sehingga pada umur misalkan saya katakan umur 10 sampai 18 tahun itu nilai HbA1c-nya itu adalah X gitu. Kemudian naik lagi umurnya itu nilai HbA1c-nya itu mungkin akan berubah lagi begitu, sehingga akan mempengaruhi nilai dari ICER-nya itu yang ditanyakan. Gitu. Mungkin dari saya cukup demikian dulu. Mungkin dari teman saya ada yang ingin ditambahkan gitu sih. Baik, mungkin saya rasa jawaban dari kelompok kami sudah merangkum pertanyaan dari Yunia. Ya, terima kasih Yunia. Yunia sudah menjawab di kolom chat bahwa jawabannya telah diterima dan sangat jelas. Baik, dengan begitu sesi diskusi dari kelompok 2 telah berakhir dan akan saya kembalikan kembali ke Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Tadi karena sudah diberikan pertanyaan
pertanyaan baik untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk masing-masing kelompok ya. Kemudian juga melihat waktunya, kita masih ada beberapa saat ya, sepertinya tidak bisa lagi membuka pertanyaan. Mungkin kita akan membahas secara garis besar ya, perihal apa yang telah kita pelajari bersama pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berikan terlebih dahulu applause kepada kelompok penyaji secara virtual. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah dengan sangat baik mempresentasikan perihal cost utility analysis ya. Tadi juga sudah di bagian awal dijelaskan secara lingkat bahwa cost utility analysis ini merupakan suatu metode farmakoekonomi yang membandingkan antara utility dari suatu intervensi ya, atau misalnya suatu kegiatan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan utility atau manfaat tersebut. Jadi utility ini adalah suatu manfaat yang dapat diperoleh oleh pasien atas suatu intervensi pengobatan. Mungkin ya kalau misalnya dalam hal ini kita sebagai seorang apoteker itu lebih kepada pengobatan, jadi intervensi pengobatan itu sejauh mana dia akan memberikan manfaat kepada pasien. Nah, sebagian besar untuk utility itu biasanya diukur dengan menggunakan kali ya. Kali itu adalah quality ages life year. Jadi artinya di sana adalah bahwa satu kali satu KALY itu menunjukkan 1 tahun di mana pasien tersebut bisa mendapatkan manfaat yang paling optimal ya atas suatu intervensi. Jadi misalnya nih tadi ada obat anti epilepsi atau misalnya ada obat anti diabetes, dengan menggunakan satu jenis obat anti diabetes yang sudah disebutkan tadi, maka dia bisa mendapatkan 1 tahun manfaat. Artinya dalam hal ini mungkin tidak bisa disembuhkan ya penyakit epilepsi atau diabetes tersebut, tapi pasien tersebut kondisinya terkontrol ya selama 1 tahun. Jadi 1 kali seperti itu dibandingkan dengan semua pengeluaran dalam hal ini adalah satuan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan obat tersebut ya. Nah, pada saat kita menghitung kali itu bisa menggunakan beberapa pendekatan ya. Pendekatan yang digunakan misalnya dengan mengukur bisa dengan mengukur menggunakan kuesioner ya. Kemudian ada juga pendekatan, ada misalnya parameter-parameter instrumen yang menunjukkan bahwa kualitas hidup pasien tersebut bagus, atau misalnya melihat progresivitas penyakit. Itu banyak macamnya tergantung nanti peneliti yang ingin mengukur kali itu menggunakan pendekatan apa. Nah, di sini tadi banyak pertanyaan perihal misalnya kalau misalnya QA itu baru terlihat misalnya biayanya, bagaimana dengan utility-nya. Tadi sudah dijawab dengan bagus ya. Untuk kelompok 1 sudah diperlihatkan tadi besaran kalinya untuk setiap intervensi itu berapa, kemudian dibandingkan. Kemudian tadi juga bagus sekali ya, Ibu Istri sudah menjelaskan kalau misalnya kondisi di sana kalinya tinggi tapi ada beberapa harga yang rendah, atau misalnya kalinya rendah tapi harganya misalnya tinggi, itu seperti apa kita misalnya memutuskan ya, seperti itu. Nah, ada yang namanya adik-adik yang disebut sebagai kuadran ya. Tadi mungkin dilihat ya, ada seperti diagram seperti itu, diagram batang itu ada yang namanya dominant dan dominan dan dominated ya. Nah, dominan dan dominated itu adalah menunjukkan apakah peningkatan kali itu searah dengan peningkatan biaya, atau misalnya peningkatan kali itu seiring dengan pengurangan biaya. Yang diharapkan tentu saja kalinya itu makin tinggi tapi biayanya makin rendah. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu bagaimana? Maka biasanya seorang farmakoekonomi itu akan memutuskannya menggunakan kuadran tersebut ya. Kuadran tersebut apakah dia lebih dominan dibandingkan intervensi yang lain ya. Jadi yang mana yang lebih dominan itu yang akan digunakan, atau misalnya mereka akan menghitung incremental ya, peningkatan dibandingkan dengan biayanya. Jadi apakah peningkatan dari suatu standar itu setara dengan biaya yang dikeluarkan, atau
misalnya peningkatan atas suatu standar itu ternyata akan berimpact terhadap penurunan biaya, ya. Dia akan meningkat kualitasnya hidupnya. Tapi ternyata biaya yang dikeluarkan lebih rendah, itu yang paling bagus. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, maka kita bisa melihat apakah dia lebih dominan atau tidak terhadap suatu standar yang ada. Ya, bisa menggunakan diagram, ya, diagram yang tadi untuk melihat dia berada di posisi yang mana, atau misalnya dengan menghitung incremental, dalam hal ini adalah incremental cost utility ratio-nya, ya, itu bisa menggunakan beberapa hal. Kemudian ARM tadi juga sudah dijelaskan dengan baik. Jadi ARM ini adalah setiap pilihan intervensi yang diukur. Jadi kalau misalnya ada 8 lengan, berarti di sana ada 8 intervensi yang dibandingkan. Ya. Jadi lengan itu adalah misalnya kayak tadi, dia tidak respon terhadap metformin, kemudian ditambahkan obat yang kedua, misalnya seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan obat kedua, obat ketiga, kemudian ditambahkan kombinasi dengan insulin. Jadi itu ada beberapa kombinasi di sana untuk terapi obat anti diabetesnya. Nah, itu masing-masing kombinasi itu dikatakan sebagai, ya, jadi itu merupakan suatu regimen, ya, anggapnya sebagai suatu regimen terapi. Ya, ARMS itu menunjukkan berapa regimen terapi yang diukur dalam suatu penelitian farmakoekonomi, atau berapa regimen terapi yang dibandingkan dalam suatu penelitian farmakoekonomi. Itu jadi sudah dijelaskan dengan bagus sekali. Kemudian yang terakhir tadi, HbA1c itu dia sensitif terhadap misalnya pertambahan usia, ya, seperti itu kalau nggak salah, ya. Tadi pertanyaannya kenapa usia itu mempengaruhi nilai ICER-nya, Bu? ICER-nya ya incremental cost. Apa sih yang maksudnya ICER itu? Incremental cost effectiveness itu. Iya, Bu. Kenapa usia mempengaruhi nilai incremental cost effectiveness rasionya? Itu ya. Iya, benar itu. Oke. Nah, sekarang sebenarnya kata-katanya seperti apa sih? Boleh ada, mungkin ada PPT-nya yang dijadikan kutipan yang menjadi dasar pertanyaannya itu. Mohon untuk Julia untuk share screen sekali lagi. Pada kalimat yang nilai ICER-nya relatif sensitif terhadap HbA1c awal, usia, dan ambang batas HbA1c yang itu, Bu. Oke. Sebentar, saya lihat tabelnya. Di mana ada tulisan ICER, ya? Enggak, maksudnya itu kan yang di blok yang warna biru itu, ya, gitu ada kata-katanya. Tapi di dalam tabel ini, yang mana yang menunjuk hal itu, ya? Mohon maaf, Ibu, pada tabel itu hanya ini tabel mengenai kategori of terapinya saja, sedangkan nilai ICER-nya itu tersurat pada jurnalnya, Bu. Oke. Nah, ya, mungkin ada kata-kata selain yang di atasnya itu ya untuk jurnal. Mungkin harus kita baca terlebih dahulu. Tapi biasanya nih, kalau misalnya dia sensitif, ya, kata-kata sensitif itu artinya bahwa perubahan sedikit, ya, dari usia atau misalnya HbA1c awal atau batas ambang HbA1c itu akan
mempengaruhi terjadinya perubahan pada nilai ISER. Itu biasanya akan ada suatu, ya mungkin nanti kita akan baca kembali literaturnya seperti apa, akan ada suatu pemetaan berupa analisa statistik lebih lanjut. Analisa statistik lebih lanjut, misalnya nih, ada standar error. Di sini kan efikasi dalam kurung standar error ya, seperti itu misalnya HbA1c di sini disebutkan. Berarti kalau misalnya dual terapi yang hanya seperti ini, efikasinya 0,54, tapi standar errornya berarti 0,059. Nah, salah satu yang menunjukkan bahwa misalnya dia sensitif itu adalah adanya perubahan standar error atau misalnya standar deviasinya yang besar. Jadi kalau misalnya HbA1c mungkin di sana dengan adanya perubahan sedikit saja HbA1c, maka hasil statistik menunjukkan adanya perubahan secara signifikan. Biasanya seperti itu kalau misalnya kita menyimpulkan bahwa suatu hal itu dia sensitif. Arti sensitif itu mudah dipengaruhi misalnya. Ya, bagaimana nih kita mengetahui mudah dipengaruhi? Biasanya akan ada uji statistik yang lebih lanjut. Tapi untuk memastikan ya seperti apa, sebaiknya kita baca lebih jelas lagi jurnalnya itu sebelum kesimpulan dari ICER itu relatif sensitif dan lain sebagainya, atasnya itu mendiskusikan tentang apa, ya mungkin seperti itu. Oh, ini ada di chatnya, sebentar ya. Untuk nilai ICER itu ada di tabel setelah slide ini Bu. Mungkin tadi slide yang tadi nilai yang keduanya sepertinya. Coba tadi siapa? Julio yang ini ya. Oke, Ibu, sebentar Ibu. Yang di selanjutnya. Ini ya. Tapi ini juga nggak ada ya kalau ICER di sini, hanya dituliskan bahwa dia tidak melihat apakah ICER ini dibandingkan tadi ya dengan usia, kemudian dibandingkan dengan HbA1c dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita baca jurnalnya terlebih dahulu ya untuk mendefinisikan apa sih maksudnya dia sensitifnya seperti apa. Tapi biasanya ya kalau misalnya dari metodologi penelitian, maka sesuatu yang dikatakan sensitif adalah apabila sedikit perubahan itu akan mempengaruhi variabel terikat yang ada di sananya. Jadi di sini mungkin variabel bebasnya adalah HbA1c, usia dan lain sebagainya, dan variabel terikatnya adalah ICER. Jadi statistik bahwa apabila variabel bebasnya ini berubah, maka dia akan mempengaruhi atau misalnya memberikan perubahan yang signifikan terhadap nilai ICER-nya. Nah, kalau di sini kalau kayak incremental cost effectiveness ratio-nya ini dia lebih membandingkan untuk melihat yang mana yang lebih cost effectiveness ya, yang lebih incrementalnya lebih bagus. Jadi di sini dia sampai bisa melihat oh ini loh dominasi yang panjang. Jadi dia antara satu dengan yang lain ya, diskon kalinya itu rentangnya besar, tapi di sini terjadi penurunan biaya ya. Jadi kalau incremental itu seperti ini dilihat. Di sini dia terjadi peningkatan kali tapi biayanya turun. Maka dia merupakan intervensi yang dominan. Ya, seperti itu mungkin adik-adik ya. Farmakoekonomi itu ya merupakan suatu ilmu yang saya bilang kita harus benar-benar belajar dengan tekun di sana. Ya, sekarang kan kalian kalau misalnya angkatan 2020 itu artinya sekarang semester 3 ya adik-adik ya. Iya benar Ibu. Semester 3 itu kalian sudah bisa melakukan analisa jurnal farmakoekonomi. Bagi saya itu sangat luar biasa. Ya, sudah bisa memberikan pemahaman apa itu misalnya bagaimana cara melihat utility-nya dilihat dari kali, atau misalnya tadi sudah bisa menjelaskan misalnya tentang diagramnya ya, bagaimana memutuskan suatu intervensi itu sebagai intervensi yang bagus apabila dilihat dari kali, atau misalnya biayanya itu sangat luar biasa menurut saya untuk semester adik-adik yang masih semester 3. Jadi saya sangat memberikan apresiasi sekali ya. Tentu saja kalau misalnya kita ingin belajar lebih lanjut, kita harus mendalami terlebih dahulu. Misalnya apa yang dimaksud dengan incremental, bagaimana kita menghitung incremental dan lain sebagainya. Tapi untuk
batasan pada mata kuliah ini ya harapannya itu adalah Anda pernah bisa membaca suatu jurnal yang berkaitan dengan farmakoekonomi. Jadi Anda tahu bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan nantinya ya selain memperhitungkan misalnya rasionalitas pengobatan, Anda juga harus melihat aspek farmakoekonominya. Bagaimana kita melihat aspek farmakoekonomi? Bukan melihat apakah satu intervensi itu jauh lebih murah, itu lebih bagus. Tidak seperti itu, tapi harus membandingkan sesuatu hal terhadap biaya yang ada. Nah, hari ini kita belajar dari segi utility-nya. Jadi, dari segi utility-nya, misalnya seperti itu. Nah, dari segi utility ini artinya kita bisa melihat kalinya kayak gimana, ya dibandingkan dengan biaya yang didapatkan. Ya, itu salah satunya. Tentu saja nanti akan ada hal yang lain, misalnya benefit-nya dihitung atau misalnya efektivitasnya dihitung. Nah, itu akan menjadi dasar Anda nanti pada saat Anda mengambil keputusan yang mungkin nanti pada saat belajar kasus ya, belajar kasus di farmakoterapi dan lain sebagainya, bahwa selain melihat efektivitasnya, mari kita coba melihat aspek farmakoekonomi diberikan dari berbagai faktor. Jadi mungkin seperti itu ya adik-adik. Seperti itu, jadi paling tidak adik-adik sudah tahu ya, apakah itu misalnya sekarang tidak bisa membaca dengan bagus, itu masih dalam proses belajar. Jadi tidak masalah, kita juga sama-sama membaca jurnal, apalagi mungkin jurnalnya bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu juga sulit ya, paling tidak kita paham. Kalau misalnya di CUA, cost utility, itu kita membandingkan antara manfaat atas suatu intervensi terhadap biayanya. Kemudian pengambilan keputusannya seperti apa? Oh, kalau misalnya dia memang tidak ada sesuatu yang dominan, kita bisa menggunakan kurva atau misalnya diagram. Kita lihat yang mana yang paling mendominasi. Atau misalnya dalam hal ini kita membuat tabel inkremental ya, yang mana begitu dia ada yang naik, tapi biayanya turun. Berarti itu adalah yang paling mendominasi. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan. Mari kita berikan aplaus lagi kepada kelompok penyaji yang luar biasa. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan adik-adik? Nah, kalau misalnya tidak ada ya, saya rasa itu sudah cukup ya. Kita paling nggak tahu ada apa itu utility, parameter utility itu apa, kemudian kita bisa mengambil keputusan seperti apa untuk melihat suatu intervensi ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali atas kehadirannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat malam semuanya. Saya izin untuk menutup kegiatan perkuliahan pada malam. Selamat malam. Terima kasih. Oke.